kami dari Universitas Nusa Ningpa dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan kedatangan kami di sini untuk mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas Pancasila. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Fadila Buka, biasa dipanggil Deli. Perkenalkan, nama saya Valentinus Victor Mursidi, biasa dipanggil Murs. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliana, biasa dipanggil Putri. Nama saya Islam Moda, biasa dipanggil Delis. Perkenalkan, nama saya Rio, biasa dipanggil Ali. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fausta, biasa dipanggil Fausta. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Ibu punya nama panjang, Anatalia Petronella Tera. Biasanya dipanggil Ibu. Ibu punya rumah dekat Putri. Kalau lewat ke Putri punya kos, ibu punya rumah yang paling pertama di sana. Ibu mengajar di kelas 1. Ibu di sini sudah 20 berapa tahun di sini. Sudah lama pensiun sudah. Ibu lagi 4 tahun pensiun. Itu saja ya. Ibu ajar di kelas 1A. Ibu guru senior di sini. Di sini lebih banyak guru-guru muda. Ibu guru yang lain sudah pensiun tinggal ibu dengan kepala sekolah juga. Ibu lebih umur, dia lagi 1 tahun. Ibu orang Lela, rumah sakit Lela tahu? Nah, itu ibu punya kampung di situ. Tapi ibu besar kecil lahir di sini, semua di sini. Di kampung tuh orang tua asal dari sana. Dia kalau ada acara beribu ke sana. Ibu lahir di sini, besar di sini, sekolah semua di sini. Hanya kuliah di Kupang. Habis itu ambil S1-nya, wisudanya di Jakarta. Baru ngajar di sini. Ibu besar kecil di sini. Dari bayi memang di sini. Karena ibu punya bapak tuh pensiunan pegawai tuh. Jadi ibu mereka tidak tinggal di kampung. Ibu dari bayi tinggal di itu dekat Putri, mereka dari bayi memang itu rumah itu dari kecil memang. Sampai sekarang, sampai ibu berumah tangga tetap tinggal di situ. Bisa aja. Ibu punya suami 1, anak 2. 1 laki 1 perempuan. Satunya kuliah sama-sama MIPA. Dia di semester 4 ya Putri. Semester 4 informatika. Kalau yang cewek baru mau kuliah di Kupang nanti. Dia ambil administrasi negara. Tapi dia nanti mau jalan itu dia semester 1. Itu saja. Baik, langsung saja kami mengajukan pertanyaan yang pertama. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Penerapannya, kalau pembelajaran Pancasila itu pertama kami itu mengajar mereka tuh mereka mengenal bunyi-bunyi Pancasila, terus mengamalkan tiap sila itu. Contohnya misalnya kalau sila pertama tuh ketua yang Islam mereka harus, kalau yang Katolik ke gereja, yang Islam harus rajin ke masjid. Kami di sini lebih banyak Muslimnya, Katoliknya sedikit. Jadi mereka kalau ini doanya juga kami selang-seling sih benar-benar. Jadi ini hari kalau kami doa agama Katolik punya, mereka Muslim berdoa dalam hati. Nanti besok kami berdoa agama Islam punya. Doanya setiap hari selang-seling karena kami mayoritasnya Islam. Katoliknya sekitar 20-an lebih saja. Dari 200 lebih anak ini siswanya Katolik hanya 20-an lebih. Sebagian besar Muslim, lebih banyak anak dari pemana, anak-anak ibunya yang jual gerombengan, jual ikan di pantai. Jadi mereka di sini kami ajarkan doanya itu juga selang-seling, terus ajarkan mereka pengamalan Pancasila itu. Mereka tidak boleh saling olok, misalnya kalau ini doa agama Katolik, agama Islam berdoa dalam hati, tidak boleh teman agama Islam, begitu sebaliknya. Terus bagaimana mereka bergaul dengan teman, pengamalan Pancasila. Apalagi kerjasama.
gotong royong itu kan sila keempat kalau tidak salah. Itu biasanya piket mereka kerja. Tapi kalau teman yang tidak piket bantu juga. Tidak boleh nonton, ibu biasa marah. Tidak boleh nonton, bantu kerja sama-sama. Jadi pertanyaan kedua, apa saja upaya dari sekolah dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Upaya dari sekolah, karakter Pancasila. Kalau pengamalannya tuh kami di sini itu tadi berdoa tadi kalau pagi-pagi datang lonceng bunyi agama Katolik berdoanya di depan Gua Maria yang mereka sudah tahu. Kalau agama Islam ada tempat satu dengan kami di sini ada guru Muslim 2, jadi mereka bimbing anak doa di belakang. Ada halaman belakang supaya bisa beda jauh tuh dengan yang agama Katolik itu kalau pengamalan Pancasila. Terus kalau kegiatan agama selain itu KOR. Kalau agama Katolik sementara KOR, agama Islam mereka berkumpul satu tempat belajar doa Islam dalam satu ruangan. Ada ngaji dengan gurunya ada juga guru ngaji doa guru agama Islam doa. Itu apalagi datang tepat waktu baris itu berbusana untuk apa ada lagi. Baik, selanjutnya, bagaimana peran guru dalam menanamkan sikap toleransi, disiplin, dan gotong royong kepada peserta didik? Peran guru. Nah, kami harus buat kan kita ibu guru toh. Nah, kita harus membuat contoh lebih dulu. Suruh anak datang cepat, kita harus datang lebih dulu begitu, datang lebih cepat. Toleransinya kami itu tadi doanya. Kalau agama Islam dengan mereka punya gurunya, kami agama Katolik tidak selalu acara apa saja selalu bersama, tidak membeda-bedakan dia ini agama Islam, dia ini agama Katolik, atau dia ini agama Buddha tidak. Kami selalu bersama-sama. Jadi kalau kami acara makan bersama, kami menyesuaikan. Kalau mereka Muslim kan tidak boleh yang B2 toh. Kami makannya sama-sama supaya sama-sama menunya, ya. Lauknya sesuaikan dengan mereka yang Muslim. Menerapkan Pancasila, guru berpakaian seragam itu juga kami. Kalau ketentuan kami guru kan hari Senin harus berbusana seragam guru itu. Kami juga berbusana seragam sesuai dengan ketentuan guru punya. Jadi mereka ikut. Terus kalau kami lah mereka kan pakai sendal itu kan ibu mereka biasa tegur kan. Ibu mereka sudah tua juga dari dulu pakai sepatu. Kadang kan sampai di sekolah ibu ganti sendal, tegur kan lebih kelas 1. Ibu tuh pakai sendal, tidak ibu ganti. Kalau pakai sepatu terus punya kaki sakit. Kelas 1 langsung ceplos begitu. Baik, menurut Ibu, apakah kondisi dunia pendidikan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana? Menurut Ibu, apakah kondisi dunia pendidikan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, sudah sesuai kan. Mereka berjalan sesuai mereka punya agama dengan teman itu saling menyayang itu. Biar di sini banyak Islam, tapi mereka tidak selalu baku pukul. Jika ibu mereka punya kelas, anak tidak suka, ibu mereka larang baku pukul itu kan? Tidak boleh memang itu ibu mereka larang. Jadi mereka baku sayang. Makan MBG ke apa, duduk sama-sama, tidak ini baku olok apa semua. Tidak pernah baku pukul mereka di sini. Kecuali kalau mereka sudah kelas 6 yang besar-besar itu. Tapi itu juga palingan kalau mereka di luar keluar dari kompleks sekolah. Kalau sudah di dalam tidak, mereka tidak biasa yang baku pukul atau kata-kata teman yang sampai orang tua datang mengamuk begitu tidak. Baik, pertanyaan terakhir. Apa saran Ibu agar pendidikan di Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Iya, saran Ibu semoga pendidikan Pancasila ini tetap diajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mau menghargai agama atau keyakinan orang lain, saling menghormati, tidak saling bertengkar atau bermusuhan. Mereka
saling mengasihi satu sama lain. Jadi pendidikan Pancasila ini sebaiknya jangan dihapus, tetap diterapkan di sekolah masing-masing. Bagaimana lagi? Baik. Sebentar ya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga wawancara ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Jikalau ada Kami dari Universitas Nusa Tenggara dengan program studi pendidikan sekolah dasar. Tujuan kedatangan kami di sini untuk mewawancarai kakak untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum kami memulai pertanyaan, kami perkenalkan diri terlebih. Saya atas nama Maria Subsi. Saya atas nama Maria. saya Yohanes Elian Rubiong. Saya volunteer promosi. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan kepada kakak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sudah saja bahwa nama saya sampaikan kebutuhan usaha berikut 2004 jurusan komunikasi fakultas sosial Lanjut saja pertanyaannya. Yang pertama, menurut Abang, apa kebijakan pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Saya dengan memulai kalian sudah mendapatkan manfaat sejahtera, kalian sudah mengakses hak dan kewajiban kalian. Kalian sudah mendapatkan sebagai masyarakat. Jadi bagi Kemen dalam investigasi analisis tadi dalam sebuah doktrin yang terlahirkan komunikasi pemerintah itu atas dasar keresahan terhadap pemerintah karena kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Bahwasanya Pancasila ini harus dijalankan dalam setiap kebijakan yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan semuanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Harapan masyarakat ini tidak luar biasa, pemerintah tidak merealisasikan. Maka itu bentuk pelanggaran HAM berat dan dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak berdasarkan Pancasila. Bahwasanya filosofi tentang saya ini yang sudah dipidatokan Bung Karno dalam Pancasila 1 Juni 1945 di sidang DPRD. Filosofi bersama fondasi tentang pandangan ini. Tetapi apa yang hari ini dicerminkan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Padahal
tugas dan tanggung jawab baik moral dan materi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan terhadap undang-undang dasar 1945 Pancasila. Mengapa saya sampaikan itu? Karena ketika kita bicara dalam persahabatan, pemerintah tidak maksimal, pemerintah tidak secara objektif, pemerintah tidak Pancasilais dalam membuat atau mengambil kebijakan. Karena politik itu adalah kekuasaan. Politik adalah sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan itu untuk memperjuangkan akar rumput atau bahaya. Tetapi hari ini politisi kelas oligarki yang menghadirkan apa? Kemiskinan dan ketidakadilan. Yang seharusnya menurut Pancasila adalah para politisi harus pas rakyat, sehingga lahirlah namanya revolusi. Ini yang menjadi catatan-catatan kritis kita gerakan mahasiswa nasional Indonesia sebagai corong aspirasi rakyat, sebagai lokomotif change. Kita penggerakkan segala perubahan agar pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kawan-kawan, politik dalam cerminan Pancasila dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini kan lahir daripada para edukasi. Dua ini yang harus kita ketahui. Mereka ini kan tidak punya ideologi jelas. Mereka tidak paham baik soal Pancasila. Ketika tidak punya paham, tidak punya ideologi yang baik dan bagus, maka kebijakan itu tidak perlu kepada masyarakat. Kebijakan itu hanya mereka senang, tidak apa kepentingan segelintir, kepentingan politik, kepentingan terhadap partai atau kepentingan investor, kepentingan bangsa asing. Itu yang mereka. Padahal suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi ini adalah suara investor, suara kepentingan golongan menjadi suara Tuhan. Padahal Bung Karno bicara bahwa di dalam Pancasila itu ada marxisme, ada sosial nasionalisme dan sosialisme. Itu yang harus difaham dan dibuka kawan-kawan agar kawan-kawan cermat belajar dan ini menjadi satu referensi agar bagaimana mahasiswa ya. Politik itu kita tidak jauh daripada mahasiswa menjemput dan membangun. Tetapi dalam proses menjemput dan membangun ini kita harus butuh nasional karakter sehingga bisa mengalahkan apa mental ini, mental kolonialisme, mental neokolonialisme, mental individualisme atau liberalisme. Maka di GMNI kita punya ideologi namanya marxisme. Marxisme itu dicetuskan Bung Karno bersama para pejuang lain menjadi Partai Nasional Indonesia. Ideologi Partai Nasional Indonesia kita 1937. Dalam berjalannya waktu gerakan mahasiswa nasional Indonesia karena ada persamaan nasib, kemudian gerakan mahasiswa nasional Indonesia punya ideologi yang sama, memperjuangkan musuh kita terhadap ketidakadilan, kemiskinan. Itu kita punya musuh. Maka saya kembali lagi pada awal pertanyaan, bagaimana dengan kebijakan pemerintah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, karena pemerintah saja tidak memahami soal ideologi Pancasila. Ketika pemerintah ini memahami soal ideologi Pancasila, pasti mereka menjalankan sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
jika dalam perjalanan waktu bahwa kebijakan dan semua keputusan itu sudah menyimpang atau keluar daripada rel perjuangan, bahwasanya Bung Karno sampaikan kemerdekaan hanyalah jembatan emas, maka di seberang jembatan itulah kita membangun Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil, ya, atas kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, pendidikan. Tetapi bagaimana kalau pemerintah tidak memahami ideologi di sini? Semuanya itu harus diperhatikan dan pemerintah bagus, sehingga mereka punya musuhnya itu sama kayak kita. Tetapi kalau mereka juga tidak punya ideologi bagus, ya maka kebijakan-kebijakan menyimpang daripada partai rakyat. Itu yang pada dasarnya. Kalau Bung Karno pada waktu itu beliau memahami apa yang dipahami tentang. Oh ternyata melalui refleksi di tahun 19 dalam pidatonya 1905 refleksi di tahun 1959 Bung Karno mengatakan rediscovering our revolution, kita harus kembali ke jalan revolusi. Itu revolusi apa? Empat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahkan Bung Karno bilang apa? King secularism, pikir dan berpikir lagi daripada. Pertanyaan, pemerintah hari ini begitu tidak? Bahwasanya ada ketimpangan kebijakan yang memunculkan apa polemik di tengah lingkungan Islam. Jadi kita gerakan mahasiswa nasional Indonesia menekankan, kita mengajak kawan-kawan yang sudah mengetahui soal ini datang dan mempelajari soal Pancasila. Kalian pasti akan musuhnya sama ketidakadilan dan kemiskinan. Kita mendorong soal ini. Itu yang pertanyaan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik dan pemerintahan? Bagaimana penerapan Nilai-nilai Pancasila nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik dan pemerintahan? Pertama itu saya mau menyampaikan bahwa harus sesuai dengan paham soal Pancasila. Tetapi dalam penerapan politik, yaitu pada dasarnya kita tahu sendiri bahwa politik itu harus semua untuk semua. Politik itu harus gotong royong. Semua untuk semua. Politik itu harus gotong royong. Politik itu harus berdikari. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa masyurnya masih menjebol dan membangun. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintahan itu adalah mereka hanya tahu menjebol tapi tidak bisa membangun. Mereka hanya memperjuangkan untuk merebut kekuasaan, tetapi mereka tidak melanjutkan perjuangan untuk meminimalisir dan memaksimalkan kepentingan rakyat. Tetapi politik itu adalah kekuasaan yang memperjuangkan untuk kepentingan rakyat miskin, untuk kepentingan apa margin, apa rumput. Lalu apa yang mereka lakukan? Berbanding terbalik dengan berbanding terbalik dengan janji-janji kampanye mereka. Berbanding terbalik dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka solusinya adalah bagaimana mereka harus punya ideologi, harus punya politik yang berbeda. Mereka harus punya nasihat terbudi. Contohnya begini, ketika ada kader GBI yang ketiga pasca selesai berGBI sebagai aktif, dia masuk ke dalam pragmatis, dia mencalonkan diri yang kemudian dia tidak memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai ketua cabang. Saya harus memperingati itu bagian daripada tanggung jawab terhadap rakyat anak bangsa. Kita harus mencerminkan nilai Pancasila. Makanya kita harus tegak. Untuk apa?
mengobrak-abrik, menghapus mental thinking, mental liberalisme, mental neokolonialisme, mental neokolonialisme. Budaya-budaya ini yang harus dihilangkan. Ini kita jika tidak akan yang memporak-porak. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Menjalankan sesuai dengan Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai sila kedua. Contoh pemerintah mau membuat kebijakan apa? Tapi dia harus melalui demokrasi. Makanya ketika kita bicara dalam konteks kegiatan ini, kita bicara bahwa harus menjalankan Pancasila. Dari istana dia ke pasar ke kebun raya, dia ke pemukiman rumah warga. Sehingga dia tahu menginvestigasi dan mengantisipasi. Oh ini masyarakat butuh ini. Tetapi ketika kebijakan yang dibuat melalui top down dari atas ke bawah, tidak begitu melalui apa ya batemas pengusulan atau pengaduan dari masyarakat atau untuk kepada pemerintah. Yang dilakukan hari ini kan berbanding terbalik dari sesuai apa? Sesuai 20 Pancasila. Yang kemudian kita harus terlepas daripada budaya korup yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan itu yang pada dasarnya. Kemudian tidak ada independensi diri yang ada di dalam semangat aparat penegak hukum hari ini. Maka mereka itu harus betul-betul memahami Pancasila sebagai dasar filosofi dan sebagai pandangan hidup bangsa agar negara ini ya kedepannya bisa mencapai cita-cita Indonesia yang merdeka 100%, yang sosialisme, harus punya kejujuran pada kebebasan, harus punya integritas manusia, harus ada perikatan manusia, harus ada nasionalisme, ada persatuan di situ. Tetapi ketika kebijakan yang dibuat tidak melahirkan pada semangat gotong royong, maka itu sama saja omong kosong. Itu tidak ada hal yang akan dirasakan, akan didapatkan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang belum puas, boleh merespon kita diskusi. Ada, respon boleh, sehingga ini dalam bentuk diskusi. Nilai Pancasila sangat penting. Karena itu dasar kita, Pancasila, dasar negara. Terus sakit kita. Karena jawaban semua itu tadi. Jadi, coba bilang, karena ketika dia melihat negara ini mengambang, tidak sejalan sesuai dengan apa pidato Pancasila, pidato di tahun 1945. Saat deklarasi kemerdekaan Indonesia tercipta bangsa negara. Dan kalau di tahun 1959 dia bilang rediscovery our republic. Bangsa kami berkesinambungan membangun bangsa Indonesia. Maka dia bilang apa? Tinggi Inggris itu yang begitu lakukan. Harus punya semangat nilai jiwa bangsa sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Makanya di dalam Trisakti juga itu berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, anak-anak atau berkeadilan dalam bidang itu yang bukan disampaikan. Jadi semua keputusan itu harus berlandaskan harus sesuai dengan prinsip manusia.
Makanya di tahun 1960 munculnya di dalam peraturan undang-undang ini tahun 1960 undang-undang pokok agraria. Itu bagaimana semua bukan semua untuk golongan, semua untuk individual, semua untuk para elit, tetapi bagaimana semua untuk semua. Itu yang semangat gotong royong kan, bahwasanya kebijakan itu harus lahir dari rakyat. Kemudian kawan Karno pernah mengatakan Pancasila menjadi ideologi luar biasa. Makanya kita katakan bahwa Pancasila ini filosofi del bangsa, filsafat dasar pandangan hidup bangsa. Jadi dalam mengambil kebijakan atau keputusan, baik di sikap politik, birokrasi dan politik, partai lain sekali pejabat politik, ya harus berdasarkan Pancasila. Ketika kita tidak berdasarkan atau tidak berpijakan pada Pancasila, maka kita keluar daripada rel tersebut. Bagaimana ketika Bung Karno di tahun 1934 sampai tahun 1938, Bung Karno di hari Jumat dan di hari Minggu Bung Karno duduk di bawah konsul merenung soal bagaimana bangsa. Ketika Bung Karno ke biara, Bung Karno hari ini dinamakan serangan. Bung Karno ketemu dengan tokoh agama. Itu yang munculnya ketika diganti Pancasila dari 7 kata awal yang awalnya menjalankan syarat-syarat Islam diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Itu semangat nasionalisme. Kalau semua kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka memecah belah bangsa. Itu yang pada dasar. Itu suatu kebijakan pemerintah dianggap sebagai perokok seperti ini. Bagaimana kebijakan tersebut dapat menarik kelanjutan ideologi. Kebijakan itu melawan amanah Pancasila. Kebijakan itu kebijakan yang bobrok, kebijakan yang tidak bermanfaat tidak nilai Pancasila. Maka konkretnya bahwa yang lahir daripada kepentingan oligarki dan sebagainya, yang tidak lahir daripada kepentingan lain, maka itu harus ada perlawanan, harus ada syarat dan harus ada perjuangan dari masyarakat Katolik. Karena apa? Kebijakan yang tidak mementingkan jutaan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan golongan. Itu artinya bahwa semangat nasionalisme dan internasionalisme itu tidak ada di dalam diri para pejabat hari ini. Maka solusinya adalah bagaimana mereka harus punya ideologi dan pahami ideologi. Sehingga ketika mereka berpikir dan berpindah, yang mereka menjadi pejuang politik, pejuang yang mana sesuai dengan moto gerakan mahasiswa nasional Indonesia, harus diawali barengnya di ideologi ini. Gerak geremja harus ditempa pemerintah itu, harus dikritis. Jadi pemerintah itu harus pertama kebijakan mereka harus pahami dulu soal amanah Pancasila, soal nilai-nilai Pancasila, soal butir-butir Pancasila. Jadi ini bukan saja dugaan, tapi kita bisa mendeklarasi bahwa sekian banyak kebijakan yang dari pemerintah itu tidak pro kepada masyarakat, tidak lahir daripada masyarakat,
kebijakan-kebijakan ini yang lahir daripada kepentingan golongan, kepentingan oligarki. Makanya selalu kita duga bahwa adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan hari ini aparat penegak hukum itu pun tidak profesional dan tidak objektif lagi, tidak punya integritas lagi dalam mengungkap kasus korupsi, kasus yang lain sebagainya. Karena apa? Ada intervensi politik, ada intervensi asing, ada intervensi golongan yang tidak lahir daripada semangat, yang tidak lahir daripada nasional, semangat nasionalisme. Maka sebagai gerakan mahasiswa kita sebagai kontrol sosial dan mitra strategis pemerintah untuk berjalannya pemerintah atas kepentingan masyarakat, maka kita akan terus bersuara, terus akan mengkritisi, kita akan merekomendasikan sekian banyak hal yang menjadi aktivitas dan kajian yang akan kita beberkan di tengah masyarakat, di tengah publik dan di tengah pemerintah, bahwa harus dijalankan demikian sesuai dengan amanat Pancasila dan undang-undang dasar. Itu saja pada dasarnya. Karena apa? Kita bilang politik itu adalah sebuah kekuasaan. Tetapi ketika tidak dibarengi dengan kepentingan rakyat, tidak memperjuangkan dan tidak meminimalisir maksimal kepentingan rakyat, akar rumput atau meraih, lalu lebih mengutamakan kepentingan golongan, maka itu bukan politik, itu bukan menurut Pancasila atau menurut Bung Karno. Maka saya bilang tadi ada dua, bahwasanya politisi hari ini plus oligarki, bukan politisi hari ini plus rakyat. Kalau politisi plus rakyat, maka lahirlah revolusi, lahirlah sosialisme, lahirlah Pancasila. Maka kawan-kawan sebagai lokomotif of the change, saya percaya bahwa kalian adalah bagian daripada kritis pemerintah. Kalian bagian daripada semangat perjuangan untuk aktualisasi Pancasila dengan bijak. Ini yang satu hal yang secara hati tertanam baik sumber dalam internasionalisme yang ada di dalam diri kawan-kawan semua. Hingga niscaya apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat itu bisa. Dan kemudian juga dengan semangat perjuangan dengan teman-teman dididik di tempat di kampus universitas ini, ketika teman-teman itu baik dengan tugas di kalian dalam, insya Allah apa yang menjadi harapan akan terbuka kemudian hari. Maka kami selalu di dalam organisasi bentuk dan bentuk maka kamu akan terbentuk. Lalu untuk kawan-kawan semua, harapan kita setelah kalian habis wawancara ini, kalian harus mempelajari, pahami, sehingga kalian mampu mengaktualisasikan atau kalian mampu mengaplikasikan di tengah lingkungan masyarakat, baik di masyarakat kelas sebagai mahasiswa, kelas bawah dengan masyarakat di kampung. Itu mulai dengan apa, ideologi, karakter dan lain-lain sebagainya. Tapi pada dasarnya dalam semangat gerakan mahasiswa dan Indonesia, kami selalu berprinsip pada ada beberapa hal yang saya sampaikan pada bina diri, bina ilmu dan bina bangsa. Itu harus ada di dalam tengah kawan-kawan. Kawan-kawan harus bina diri, bina ilmu dan bina bangsa. Penting sekali. Pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan perjuangan atau melanjutkan tongkat sampai perjuangan bangsa? Maka semuanya itu menjadi pertanyaan reflektif kepada kawan-kawan semua. Tentunya kita, tentu generasi muda. Tetapi ketika generasi muda mental AI, generasi muda mental tempe, generasi muda mental apa, TikTok, anti-detail, pacaran dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah kepentingan romantisme atau kepentingan dia adalah dari sebuah kepentingan kolektif, kepentingan sama. Bahwasanya perjuangan itu harus sebuah untuk semua. Makanya kita harus melawan
membela dia habis melawan ini. Ya, kawan-kawan, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah refleksi baru agar kiranya insya Allah kawan-kawan bisa mengakui dan mengaplikasikan lingkungan masyarakat baik dalam negara dalam hal ini mampu memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar bagaimana inilah pikiran-pikiran dan konsep Pancasila yang kemudian nanti dijalankan baik di dalam rumah tangga, berpacaran dan lain sebagainya kawan-kawan. Iya, semua bercermin dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari gerakan mahasiswa nasional kita. Kurang dan lebihnya kami menyampaikan banyak terima maaf. Titip salam dan salam hormat dosen yang menyampaikan mata kuliah ini. Dan satu hal lagi, tetap semangat, berdikari, berdaulat, dan berkembang yang baik. Terima kasih. Selamat siang kakak. Kami dari Universitas Nusa dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan kedatangan kami di sini untuk mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum kami mulai pertanyaan, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Maria Fauska. Saya Fitri Yuliana, biasa dipanggil Fitri. Saya Yohanes yang berbiong biasa dipanggil Andrews. Saya Pelinda, biasa dipanggil Boy. Saya Valentinus Pangosini, biasa dipanggil Boris. Sebelumnya kami minta kakak untuk memperkenalkan. Saya Fatir Eraus Putra, biasa dipanggil Paulus. Saya Asal dari Manggarai. langsung saja. Pertanyaan pertama, menurut kakak Fatir, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia saat ini? Penerapan nilai Pancasila ada banyak aspek yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dalam beragama. Terus kita juga beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus relasi kita dengan masyarakat dengan sama sebagai penerapan dalam Pancasila. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sebagai kita jalankan dengan baik, itu juga sebagai penerapan nilai Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai toleransi dan persatuan pada masyarakat? Kalau mengenai tokoh agama, tentunya harapan kita sosialisasi Pancasila bisa melalui khotbah, melalui televisi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? Tantangannya mungkin tantangannya yang berat mungkin bagaimana setiap orang menerima perbedaan itu sendiri, kita menghargai satu sama lain. Tantangan ada yang beranggapan bahwa ini agama lebih baik, itu yang menjadi tantangan. Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa keberagaman itu bisa mempersatukan kita. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut kakak Fatir, apakah kehidupan masyarakat saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sejauh ini ya masih saya rasa cukup mencerminkan Pancasila. Tidak dari kerukunan konsep daerah itu sendiri ya, sangat toleransi dengan bisa.
Bagaimana cara mengatasi konflik yang berlatar belakang dengan agama berdasarkan nilai-nilai Indonesia? Kalau mengenai konflik itu tentunya cara mengatasinya itu kita harus apa, ada diskusi atau ada saling keterbukaan antara sesama agama itu sama keterbukaan untuk bisa kita saling bertukar pikiran mana yang berbeda baik, mana yang terbaik, cari jalan tengah supaya tidak ada rasa begini saya lebih baik, saya lebih baik. Baik, terima kasih Kak Utama. Mungkin hanya itu saja pesan-pesan kami. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.